Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna fit ta'wil wa tafsir ya arhamar rahimin. Yang sama-sama kita hormati pengurus Masjid Paripurna Darul Aman, tokoh agama, tokoh masyarakat, nenek mama, alim ulama, cerdik pandai, besar tak bisa disebutkan gelarnya, kecil tak bisa pula disebutkan namanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, jemaah salat fardu subuh, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Pada detik ini Allah masih memberikan kita nikmat sehat, nikmat kesempatan, walaupun malam tadi diguyur hujan deras, petir, alhamdulillah tidak menghalangi kita untuk bisa bangun di subuh harinya untuk salat subuh berjemaah, dan insyaallah menjelang suruh masuk kita akan isi kajian dengan kajian tafsir. Kemudian berselawat kita kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dengan harapan puji yang selalu kita ucapkan kehadiran Allah, kemudian selawat yang selalu kita ucapkan kepada baginda Rasulullah hendaknya mengantarkan kita kepada kebahagiaan yang sesungguhnya dari dunia sampai akhirat insyaallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ucapan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya tidak bermaksud menggurui Bapak Ibu semua. Insyaallah kita hanya sekedar sharing, berbagi ilmu dan pengalaman. Pasti banyak kekurangannya. Maka insyaallah dengan bersama-sama kita belajar, bersama-sama kita berdiskusi nantinya, insyaallah kekurangan itu akan menuju kesempurnaan. Pada subuh ini, sebagaimana yang diminta oleh pengurus di kajian tafsir, saya sudah buat beberapa inti daripada kajian subuh ini. Saya sudah minta tadi Ustaz Yasrimar untuk nge-share ke grup. Mana tahu bermanfaat, bisa pula Bapak Ibu baca atau mengulangnya di rumah nantinya. Pertama, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam makro kita subuh ini insyaallah surat Al-Fatihah ayat 1 sampai 7. Namun sebelum itu, karena ini adalah kajian pemula untuk kajian tafsir, saya ingin mengajak Bapak Ibu merenungkan firman Allah Subhanahu wa taala tepatnya dalam surat Al-Furqan ayat 30. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Jadi kalau kita baca ayat ini Bapak Ibu, dalam ayat ini Rasulullah mengadu kepada Allah Ta'ala. Kalau kita kembali baca sirah Nabawiyah, Rasul itu meninggal pada tahun 11 Hijriah. Kita berada hari ini pada tahun 1446 Hijriah. Artinya 1435 tahun jarak kita dengan Rasul.
Jadi keluhan yang ada ketika itu atau aduan Rasul kepada Allah Ta'ala ketika itu tidak mustahil akan terjadi di kita hari ini. Maka dalam ayat ini dikatakan oleh Rasul, wahai Allah Ta'ala, wahai Rabb, Tuhanku, kata Rasul, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Sesungguhnya kaumku di Quraisy, kaum Quraisy di Mekah ketika itu, kata Nabi, mereka menjadikan Al-Quran sebagai perkara yang ditinggalkan. Jadi keluhannya bahwa kaum Quraisy ketika itu, kata Nabi, mereka tidak lagi menghiraukan Al-Quran. Mereka sudah meninggalkan Al-Quran. Ini yang dikeluhkan oleh Nabi. Maka hari ini bisa saja ada orang-orang beriman yang sudah meninggalkan Al-Quran dalam kehidupannya. Apa maksudnya? Ditafsirkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwa ayat ini yang dimaksud dengan meninggalkan Al-Quran itu ada 3 kategori. Kalau ada 3 kategori ini atau satu di antaranya dalam diri kita, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, maka kita tergolong kepada orang-orang yang sudah meninggalkan Al-Quran, atau tergolong kepada orang-orang yang tidak menghormati Al-Quran, atau yang tidak mengindahkan Al-Quran. Apa kata beliau? Yang pertama, ketika ada orang-orang beriman tidak pandai membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah ilmu tajwid, maka orang ini meninggalkan Al-Quran dalam kehidupannya. Maka saya ulang Bapak Ibu, kewajiban pertama kita terhadap Al-Quran, level pertama, kita harus bisa baca Quran dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Ini tidak bisa ditawar Bapak Ibu. Maka bersyukur kita ada Ustadz kita, Ustadz Yasrimar di sini, imam paripurna, imam masjid kita. Beliau punya kemampuan dalam membaca Al-Quran. Rugi kalau kita tidak memanfaatkannya. Ingatkan suami, ingatkan istri, anak-anak kita, keluarga kita, masyarakat jamaah kita harus meningkatkan kemampuannya membaca Quran. Karena ini kewajiban pertama kita terhadap Al-Quran. Maka Nabi katakan, Al-mahirul ladzi yaqra'ul Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Yang mahir baca Qurannya, kata Nabi, nanti di hari akhirat bergandengan dengan malaikat. Mau enggak Bapak Ibu bergandengan dengan malaikat di hari akhirat? Mau enggak? Mau. Sarannya apa? Harus mahir baca Quran. Kemudian kata Nabi, wallazi yaqra'ul Qur'an wa huwa yatata'ta. Bagaimana dengan status orang yang membaca Quran tapi dia masih terbata-bata? Artinya baca Qurannya belum sempurna, tidak sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Bagaimana status orang seperti ini, kata Nabi? Lihat kondisinya. Kalau kondisinya masih dalam keadaan belajar, artinya dia berusaha terus untuk meningkatkan kemampuannya. Sementara dalam proses belajar, dalam proses meningkatkan kemampuannya, masih terdapat kesalahan, masih terdapat kekurangan. Maka orang seperti ini, kalaupun dia tersalah dalam membaca Al-Quran, kalaupun dia belum sempurna membaca Al-Quran, maka kata Nabi, falahu ajrani, diberi pahala. Bahkan kata Nabi, 2 pahala yang akan dia dapatkan. Pertama, ajrun liqiraatihi, pahala karena dia sudah membaca Quran walaupun bacaannya masih belum sempurna. Apa sebabnya? Tidak ada bacaan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala yang bernilai ibadah secara jelas matematikanya dalam hadis Nabi kecuali baca Quran. Jangankan baca media sosial Pak, Facebook, Twitter, WhatsApp. Jangankan baca koran, majalah, novel dan segala macamnya. Baca hadis Nabi saja secara matematika
tidak mendapat pahala. Maka satu-satunya bacaan yang akan bernilai ibadah itulah baca Quran. Bahkan Nabi katakan, "Man qara'a harfan min kitabillah falahul hasanah." Kalau satu huruf terbaca dari Al-Quran, satu kebaikan yang kita dapatkan. Wal hasanatu bi asyri amsalihah. Satu kebaikan itu akan berlipat ganda menjadi 10. Maka Nabi katakan, "Ana la aqulu alif lam mim." Saya tidak katakan, kata Nabi, ketika saya membaca alif lam mim, ayat pertama dalam surah Al-Baqarah, ayat pertama dalam surah Ali Imran, satu huruf tidak, kata Nabi. Tetapi ketika saya membaca alif lam mim, maka saya sudah membaca tiga huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, kemudian mim satu huruf. Maka secara tidak langsung dengan membaca alif lam mim, kita sudah deposit 30 kebaikan. Bahkan dalam riwayat yang lain, pahalanya atau balasannya tidak terhingga karena saking banyaknya pahala atau kelebihan yang diberikan oleh Allah Ta'ala terhadap orang-orang yang mau baca Quran. Coba, subhanallah, bagaimana besar fadilah membaca Quran. Apalagi kalau kita baca mungkin satu ayat, satu halaman, atau satu juz. Berapa sudah kebaikan yang sudah kita tabung untuk hari akhirat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala. Yang kedua, kalaupun tersalah dalam membaca Al-Quran, tapi statusnya masih dalam belajar, maka akan diberi pahala. Apa sebabnya? Karena kata Nabi, ada di situ masyaqqah, ajrun limasyaqqatihi. Ada barangkali kesulitannya dalam membaca Quran. Karena ingat Bapak Ibu, membaca Quran dengan baik dan benar itu memerlukan beberapa kepintaran, termasuk memerlukan beberapa pendukung. Contohnya, dalam mengeluarkan huruf hijaiyah itu ada beberapa tempat, Pak. Ada namanya jauh rongga mulut, kemudian ada lisan, lidah kita, termasuk kerongkongan kita, itu juga berpengaruh dalam melafalkan atau dalam menyebutkan huruf dengan benar. Barangkali mungkin kita punya keterbatasan, ada mungkin kekurangan, sehingga dengan kekurangan itu, dengan keterbatasan itu, akhirnya kita tidak sempurna dalam melafalkan huruf atau dalam menyebut hurufnya. Tapi ingat, statusnya masih belajar, maka tetap akan diberi oleh Allah Ta'ala sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Nabi sebagai pahala. Maka saya katakan, saya ulang, kewajiban pertama kita terhadap Al-Quran, membaca Quran dengan baik dan benar. Oleh karena itu, tidak ada alasan kita menutup diri untuk belajar cukup sampai di sini. Tidak ada, Bapak Ibu. Tidak ada. Dalam agama kita jelas, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu itu mulainya dari ayunan sampai nanti berakhir ketika kita sudah masuk ke dalam liang kubur. Atau dalam bahasa lainnya, education is never ending process. Yang namanya pendidikan tidak ada endingnya, tidak ada akhirnya. Selagi kita masih hidup, maka wajib hukumnya menuntut ilmu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala. Sekarang yang kedua, kenapa dikatakan kita hijrah dari Quran, kita meninggalkan Al-Quran seperti yang dikeluhkan oleh Nabi? Kalau yang kedua ini tidak ada dalam diri kita. Kita bisa baca Quran, pandai kita baca Quran, tapi disayangkan baca Quran kita terhenti sampai di situ saja. Kita tidak berusaha mentadabburnya, kita tidak berusaha memahaminya. Maka orang seperti ini tetap dikategorikan kepada orang-orang yang meninggalkan Quran. Apa sebabnya? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, Quran datang
fungsinya kan petunjuk Bapak Ibu. Al-Quran diturunkan itu sebagai petunjuk, hudan linnas, sebagai petunjuk. Sekarang timbul pertanyaan, kalaulah Al-Quran sebagai petunjuk, tentu intinya kita harus paham akan petunjuk itu. Tapi kalau kita tidak paham akan petunjuk, maka Quran itu tidak akan berfungsi sebagai petunjuk. Makanya saya ulang, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, kalau hanya Quran terhenti di bacaan saja, tanpa kita berusaha untuk mentadabburnya, maka tentu petunjuk atau pesan dan kesan yang ada dalam Al-Quran itu tidak bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita. Maka inilah yang disebut dengan kajian tafsir. Level kedua ini disebut dengan kajian tafsir. Kita berusaha untuk mentadabbur, memahami ayat-ayat yang kita baca, sehingga nantinya ayat yang kita baca tersebut bisa menjadi petunjuk atau bisa mengarahkan kehidupan kita di dunia, insya Allah sampai ke akhirat. Maka kajian tafsir ini Bapak Ibu tidak bisa tidak, karena ini adalah kewajiban kita terhadap Quran, posisinya berada di level kedua. Nah, sekarang saya tanya Bapak Ibu, Al-Quran ini bahasa apa? Bahasa Arab. Walaupun dalam kajian ulumul Quran Pak terjadi diskusi panjang. Ada namanya bab qaulus sarfah, bab pemalingan. Diskusinya dua saja, saya sebutkan karena ini pengantar. Ada orang mengatakan Quran ini bahasa Arab seperti bahasanya orang Arab. Timbul pertanyaan, kalaulah Al-Quran ini bahasa Arab sepertinya bahasanya orang Arab, kenapa orang Arab sendiri tidak paham akan Quran? Ini pertanyaan yang muncul. Saya ulang, kalau Quran ini bahasa Arab seperti bahasanya orang Arab, kenapa dalam sejarah orang Arab itu tidak paham akan isi Quran secara keseluruhan? Makanya dalam tafsir kita baca, terutama di ayat-ayat yang huruf muqatta'ah, huruf-huruf tahaji namanya. Itu dalam dunia tafsir Bapak Ibu satu pun tidak bisa memberikan penafsiran. Contohnya, ketika kita menafsirkan kalimat alif lam mim, apa maksudnya? Yasin, apa maksudnya? Nun, kaf ha ya ain shad. Dalam dunia tafsir ulama tidak bisa menafsirkan ayat ini. Itu buktinya bahwa Al-Quran ini tidak semua bisa dipahami oleh orang Arab. Itu sebabnya. Apa sebabnya? Disimpulkanlah oleh ulama, ternyata Al-Quran ini walaupun orang mengatakan bahasa Arab seperti bahasanya orang Arab, tapi Allah palingkan kemampuan orang Arab untuk memahaminya. Dibatasi oleh Allah Ta'ala. Sehingga apa? Jelas bahwa Quran ini produknya Allah Ta'ala. Kalaulah produknya Allah Ta'ala, bukti produknya Allah Ta'ala bahwa manusia tidak mampu memahaminya secara keseluruhan. Itu buktinya produk Allah Ta'ala. Makanya orang Arab itu dipalingkan oleh Allah Ta'ala karena tingginya i'jaz atau sastra dalam Al-Quran ini, sehingga walaupun dia orang Arab, mereka juga tidak mampu memahami Al-Quran secara keseluruhan. Apalagi kita Bapak Ibu, yang jelas-jelas bukan orang Arab. Orang Arab saja tidak mampu memahaminya, apalagi kita yang bukan orang Arab. Maka tentu kekurangan kita lebih banyak ketimbang mereka. Makanya dalam kajian tafsir, inilah cara kita untuk berupaya sedikit untuk memahami ayat Al-Quran itu, mudah-mudahan nanti bermanfaat bagi kita. Yang ketiga, ketika manusia meninggalkan Al-Quran, hijrah dari Quran, apabila mereka tidak mengamalkan apa yang dia baca, apa dia pahami dalam kehidupannya. Jadi level ketiga terhadap Al-Quran itu, kita harus mengamalkannya. Yang kita baca,
yang kita tadabbur harus kita amalkan dalam kehidupan kita. Kalau tidak, berarti kita meninggalkannya. Makanya Nabi itu dikatakan kana khuluquhul Quran. Nabi itu akhlaknya itu Al-Quran. Kalau ditanya Al-Quran mati, ini dia Bapak Ibu. Ini namanya Quran mati. Terus kita tanya, Quran hidup mana? Quran hidup mana? Itulah kepribadiannya Rasul. Makanya dalam sejarah dikatakan bahwa Nabi itu kesehariannya, ucapan dan perbuatannya representatif daripada isi Al-Quran. Kalau Al-Quran menyuruh melakukannya, maka Nabi lakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Seterusnya begitu juga. Kalau Nabi meninggalkannya, berarti Allah Ta'ala menyuruh dia untuk meninggalkannya. Nah, maka nanti akhirnya sampai kita kepada level terakhir. Kita akan berusaha mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka saya ulang, 3 kewajiban ini sesuai dengan level, sesuai dengan proses. Mudah-mudahan nanti kita selesaikan sampai nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang kita mulai. Kita coba mentadabbur surah Al-Fatihah. Pertama, nama suratnya surat Al-Fatihah. Al-Fatihah ini artinya pembuka. Kenapa dinamakan surat Al-Fatihah? Karena pembuka Al-Quran itu adalah surat Al-Fatihah. Ya, termasuk kenapa dinamakan surat Al-Fatihah? Ayat yang pertama kali kita baca dalam urutan mushaf itu juga surat Al-Fatihah. Makanya dinamakan surat Al-Fatihah. Pembuka Al-Quran secara keseluruhan, kemudian pembuka bacaan Al-Quran secara keseluruhan. Maka namanya surat Al-Fatihah. Yang kedua, poin yang kedua, surat ini dikategorikan oleh ulama surat Makkiyah, surat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi Makkiyah itu surat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu pendapat yang paling mu'tabar. Artinya apa? Kalaulah suratnya berkaitan dengan surat Makkiyah, maka pasti pelajaran beratnya adalah kajian tauhid. Karena Makkiyah itu Bapak Ibu identik daripada isi suratnya itu terkait tentang teologi, tentang keyakinan, tentang akidah. Maka nanti kalau kita tadabbur ayat yang ada dalam surat Al-Fatihah ini, semuanya kajiannya adalah kajian tentang teologi, tentang akidah. Karena dia digolongkan ke dalam surat Makkiyah. Oke, yang ketiga, kita mulai. Ayat pertama turun, ayat yang pertama ditulis dalam mushaf ini adalah surat Al-Fatihah, dimulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ini ayat pertama. Saya tidak sampaikan diskusi panjang ini Bapak Ibu, karena waktu kita terbatas. Ya, apakah Bismillah ayat daripada surah Al-Fatihah atau tidak, saya tidak akan sampaikan di sini. Karena nanti kalau disampaikan tidak selesai kajian tafsirnya. Jadi saya tidak sampaikan. Nah, sekarang yang harus kita pahami, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ayat pertama. Kalau kita artikan ke dalam terjemahan kita dengan menyebut nama Allah. Jadi Bismillah itu diartikan dengan menyebut nama Allah. Maka pelajaran yang bisa diambil dari potongan ayat ini, pertama, bahwa kita harus memulai segala kebaikan dengan menyebut nama Allah Ta'ala. Ini pesannya Bapak Ibu dalam ayat pertama ini. Apapun kegiatan positif kita harus kita mulai dengan membaca Bismillah. Kenapa demikian? Supaya Bapak Ibu segala perbuatan yang kita lakukan itu tidak sia-sia. Makanya Nabi katakan kullu amrin zibalin la yubda fihi bismillah fahuwa abta'u atau fahuwa abtar. Perbuatan baik
Kalau tidak dimulai dengan bismillah, maka keberkahannya tidak ada. Terputus atau terhenti keberkahannya. Makanya kegiatan apapun mulai. Jangan sampai lupa kita mengawalinya dengan bismillah supaya dapat keberkahannya. Apa yang dimaksud dengan keberkahan? Dapat kita manfaatnya. Itu namanya keberkahan. Jadi kalau ingin pekerjaan kita atau amalan-amalan kita memiliki keberkahan, memiliki manfaat, maka mulailah dengan membaca kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Itu poin terkait kalimat Bismillah. Oke, yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kalau kita baca sejarah, itu umat-umat dahulu sebelum Islam ini datang, itu mereka memulai pekerjaannya dengan menyebutkan berhala. Contohnya, mereka menyebutkan ya Lata dan ya Uzzah. Jadi sebelum Islam datang, Pak, orang-orang Quraisy pun, orang-orang Arab pun, kalau dia melakukan pekerjaan, dia mulai dengan menyebut nama berhala. Maka Islam datang, dihapus, terutama bagi kita sebagai pemeluk agama Islam. Tidak boleh memulainya dengan menyebut nama berhala, karena Tuhan kita jelas, Allah Ta'ala. Maka diganti dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mulai pekerjaan, mulai hari-hari kita, mulai aktivitas kita dengan menyebut nama Allah. Yang kedua, ayat yang kedua muncul Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Tuhan semesta alam. Saya highlight kalimat alhamdu. Dalam kajian tafsir, alhamdu itu faedahnya al-istiqra'. Al-istiqra' itu mencakup keseluruhan. Maka dalam ayat ini Bapak Ibu, yang namanya pujian pada dasarnya milik Allah Ta'ala. Tak ada yang tidak, Pak. Yang namanya pujian pada dasarnya milik Allah Ta'ala. Maka kita sebagai manusia tidak berhak untuk dipuji. Kalaupun ada orang memuji kita, pada dasarnya pujian itu pasti kembali kepada Allah Ta'ala. Nah, contohnya, mungkin ada orang menyanjung kita. Disanjung kita dipuji oleh orang secara ilmunya bagus. Mantap Ustadz itu ilmunya bagus. Dipuji oleh orang, oleh jemaahnya. Tapi ujung-ujungnya, kalau kita analisis, pujian ini pasti kembalinya kepada Allah Ta'ala. Apalah artinya Ustaz? Tanpa Allah Ta'ala tak ada apa-apanya, betul tidak? Ilmu yang dia dapatkan, itu kan Allah Ta'ala yang memberikannya. Makanya walaupun manusia dipuji, pada hakikatnya pujian itu pasti kembali kepada Allah Ta'ala. Kalau ada orang dipuji karena kekayaannya, karena kedermawanannya, maka pujian itu tetap kembali kepada Allah Ta'ala. Apalah artinya kekayaan, kedermawanannya, kalau tidak ada Allah Ta'ala di situ? Karena kekayaannya, kedermawanannya itu adalah amanah daripada Allah Ta'ala. Makanya secara tidak langsung, walaupun manusia dipuji, pada hakikatnya tetap yang dipuji itu Allah Ta'ala. Nah, begitu seterusnya. Maka dalam ayat ini pesannya, pujian itu milik Allah Ta'ala. Oleh karena itu, manusia tidak perlu minta dipuji. Kita tidak perlu diagung-agungkan. Kalaupun ada orang memuji kita, bukan berarti kita bertambah sombong, tidak. Tetapi sesungguhnya, pujian yang diberikan oleh saudara kita kepada kita, ujung-ujungnya menambah ketawaduan kita, bahwa sesungguhnya yang dipuji itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kita highlight di ayat yang kedua. Kita tinggalkan, kita tidak lama. Yang ketiga di kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah Ta'ala memiliki sifat Ar-Rahman. Ar-Rahman ini maha pengasih. Kemudian Ar-Rahim ini maha penyayang. 99 nama Allah Ta'ala yang disebut dengan Asma'ul Husna. Maka yang paling puncak daripada 99 itu di kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim. Makanya Allah katakan
sifatnya itu Ar-Rahman, Maha Pengasih. Kemudian yang kedua, Maha Penyayang. Apa bedanya? Dalam tafsir, ketika Allah berbicara Ar-Rahman, maka Ar-Rahmannya Allah Ta'ala ini untuk seluruh manusia dan bisa dilihat di dunia. Maka mungkin ada yang bertanya, Bapak Ibu, kenapa orang-orang yang durhaka kepada Allah Ta'ala tetap dia punya segala hal? Allah beri dia segala hal. Contohnya, ekonomi umpamanya, siapa yang menguasainya? Mereka. Bukan kita umat Islam, tapi mereka non-Islam. Mungkin bertanya, kenapa Allah beri mereka? Begitu juga orang-orang yang selalu memusuhi Allah Ta'ala, tapi kenapa Allah beri kekayaan? Allah beri kekuatan. Ini representatif dari sifat Ar-Rahmannya Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala itu Maha Pengasih. Artinya Allah akan beri kepada makhluknya, siapapun itu. Jadi orang baik, orang buruk, beragama Islam atau tidak, semuanya kan makhluk Allah Ta'ala. Maka Allah bertanggung jawab untuk mengasihinya. Ini adalah cerminan dari sifat Rahmannya Allah Ta'ala. Nah, sementara kalimat Rahim, ini artinya Maha Penyayang. Maha Penyayang ini Bapak Ibu, itu sudah dispesifikkan oleh Allah Ta'ala, ini hanya untuk orang-orang yang beriman saja. Kemudian bisa kita lihat nanti di akhirat. Kalau sudah sampai ke akhirat, maka rahimnya Allah Ta'ala ini hanya untuk orang-orang yang beriman saja. Allah akan sayang kepada orang-orang beriman saja. Kalau kepada orang-orang yang tidak beriman, Allah tak sayang. Tapi Allah tetap kasih. Makanya saya katakan, belum tentu orang yang dikasihi itu adalah orang yang disayangi. Tidak, Pak. Tapi sebaliknya, kalau kita sayang, pasti kita kasih. Itu logikanya. Maka nanti rahimnya Allah Ta'ala ini khusus kepada orang beriman, dan nampaknya manfaatnya itu akan kita terima nanti di hari akhirat. Itu pancaran dari kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim. Kemudian yang keempat, Maliki Yaumiddin, bahwa Allah Ta'ala itu pemilik hari pembalasan. Maka dalam keyakinan kita, dunia ini bukan abadi. Kehidupan sesungguhnya itu kehidupan di hari akhirat. Maka Allah Ta'ala nanti akan meminta pertanggungjawaban kepada kita semua. Allah Ta'ala akan membalas. Allah Ta'ala akan menghitung segala amaliyah yang sudah kita lakukan. Maka ingat, sebagai orang beriman, kehidupan dunia ini tidak abadi, akan berakhir, dan yang abadi itu nanti kehidupan di akhirat. Maka disebut di sini Maliki Yaumiddin, Allah yang memiliki hari pembalasan. Oleh karena itu, jangan sampai tertipu dengan kehidupan dunia, jangan sampai terpedaya oleh kehidupan dunia. Kemudian yang kelima, percikan ayat yang kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Allah Ta'ala kita menyembah. Ibadah itu harus murni semata-mata untuk Allah Ta'ala. Apapun ibadahnya, ibadah mahdo, ghairu mahdo, tetap dipersembahkannya untuk Allah Ta'ala. Hubungannya dengan Allah, hubungannya dengan manusia, yang jelas yang namanya ibadah harus dipersembahkan kepada Allah Ta'ala. Kemudian, wa iyyaka nasta'in, kepada Allah Ta'ala kita meminta pertolongan. Tetap tidak bisa tidak. Apapun permasalahan kita, kadukan kepada Allah Ta'ala. Apapun keinginan kita, pinta kita, sampaikan kepada Allah Ta'ala. Dalam ayat ini, hanya kepada Allah Ta'ala kita beribadah, dan hanya kepada Allah Ta'ala kita meminta. Oleh karena itu, tuluslah dalam meminta, khusyuklah dalam meminta, kemudian tawakallah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keenam, kita highlight kalimat ihdinas siratal mustaqim. Dalam ayat ini kita meminta kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala menunjuki kita jalan yang lurus.
Atau dalam kajian tafsir, Allah Ta'ala hendaknya memberikan keistiqomahan kita tetap berada di jalan yang lurus. Jadi kita minta jalan yang lurus, kemudian hendaknya kita istiqomah di situ. Jangan sampai kita ikut berbelok, karena setan selalu membelokkan kita ke jalan yang tidak lurus. Termasuk hawa nafsu selalu mengajak kita untuk terjerumus ke dalam jalan yang tidak lurus. Maka doa ini selalu kita baca dalam salat. Minta kepada Allah Ta'ala istiqomah kita hendaknya di jalan yang lurus. Kemudian jalan yang lurus itu adalah jalan yang dapat mengantarkan kita bahagia di dunia sampai akhirat. Kemudian di ayat yang ketujuh, di ayat yang terakhir, siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang lurus itu jalan yang mana? Jalan yang Allah berikan kepada mereka sebagai nikmat. Maka ditafsirkan oleh ulama, pertama minan nabiyyin, jalannya para nabi. Ikuti jalannya para nabi. Baca Quran, baca kisah-kisah anbiya, kisah para nabi. Mereka ini jalannya lurus. Maka kita meminta supaya kita mengikuti jalan-jalan yang sudah ditempuh oleh nabi. Begitu juga yang kedua, jalannya siddiqin, jalannya orang-orang yang jujur. Ini juga harus kita minta kepada Allah Ta'ala supaya kita tergolong ke dalam orang-orang yang siddiqin, jujur, ucapan, perbuatan kita jujur. Kemudian yang ketiga, jalannya orang-orang syuhada, orang-orang yang bersaksi dan menerima kebenaran. Ini namanya jalan-jalan syuhada. Jadi kita minta kepada Allah Ta'ala supaya kita bersaksi akan kebenaran itu, dan kita juga menyaksikan kebenaran itu dalam kehidupan kita. Ini termasuk jalan-jalan yang lurus. Kemudian yang keempat, jalannya salihin, jalannya orang-orang yang soleh, ulama-ulama yang soleh, yang mana mereka tangguh dalam kebaikan dan selalu berusaha dalam kebaikan. Ini namanya jalan-jalan yang lurus. Maka ini yang harus kita tiru, yang harus kita follow itu jalan mereka ini, Bapak Ibu. Ya, Insya Allah jalan mereka ini lurus, tidak ada berkelok-kelok. Kemudian yang terakhir kata Allah Ta'ala, ghairil maghdub, bukan jalan-jalan orang yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Ditafsirkan oleh ulama, siapa maksudnya? Jalan-jalannya orang Yahudi dan orang-orang yang sejalan dengannya. Orang-orang Yahudi, Bapak Ibu, jalannya dibenci oleh Allah Ta'ala. Apa sebabnya? Banyak. Walan tardu ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi ini banyak masalahnya. Keyakinannya banyak yang keliru. Pertentangannya sangat panjang sekali. Dalam keyakinan mereka mengaku anak Tuhan. Makanya jalan mereka ini jalan yang Allah benci, jalan yang sesat. Maka kita tinggalkan mengikuti jalan atau gayanya mereka ini, orang-orang Yahudi. Begitu juga yang terakhir kata Allah Ta'ala, waladhdallin. Kita juga tidak mengikuti jalan-jalan orang yang sesat. Siapa dia? Ditafsirkan oleh ulama, jalannya orang-orang Nasrani. Ini jalannya sesat. Termasuk orang-orang yang sejalan dengan orang Nasrani. Ini tidak perlu kita ikuti, karena jalan-jalan mereka ini juga sesat. Sama dengan Yahudi, mereka juga mengklaim dirinya sebagai anak Tuhan. Termasuk dalam keyakinan mereka bahwa Nabi Isa alaihissalam itu termasuk anaknya Tuhan. Jadi ini jalan-jalan orang-orang yang dimurkai dan jalan-jalan orang yang sesat. Maka kita tidak boleh mengikutinya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, saya rasa karena kode syuruk sudah masuk, sambil menunggu kita salat sunat syuruk 2 rakaat, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang ingin mengklarifikasi ulang terkait tafsir maqasidih surah Al-Fatihah yang sudah saya sampaikan. Barangkali ada yang perlu dimantapkan, atau juga barangkali ada tambahan dari Bapak Ibu untuk menyempurnakan kajian tafsir kita pada subuh ini. Oleh karena itu saya beri kesempatan kepada Bapak Ibu semua.
Silahkan jika ada diskusi untuk menambah pemahaman dan menyempurnakan kajian pada subuh hari ini. Kami silakan Bapak Ibu, ada sekitar 10 menit kita barangkali ada yang ditanyakan ataupun ada yang ingin dikonsultasikan kepada Ustaz kita, Ustaz Dr. Bapak Ibu, sebagai informasi saja bahwa beliau ini adalah salah satu tenaga dosen di Universitas Riau dan beliau teman satu di Universitas Riau, S2 di International Islamic Universitas Malaysia dan S3 International Islamic Universitas Malaysia. Di mana beliau insyaallah pakarnya di ilmu tafsir Al-Quran. Ada apa yang ya, kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai sebagai beriman dalam rangka menjalankan kewajiban utama, nampaknya memang termasuk salah satu yang harus melekat di dalam pribadi seorang muslim, di dalam pribadi seorang mukmin adalah tauhid. Karena sebagaimana kami tadi, kalau kita membaca Al-Quran itu mau tidak mau harus sesuai dengan tajwid. Nah, sementara kita melihat ilmu tajwid ini merupakan bagian dari ilmu agama. Itu hanya diberikan pendidikan di sekolah-sekolah agama. Sementara masih banyak orang beriman yang belum memahami ilmu tajwid, sehingga dalam pelaksanaan membaca Al-Quran itu tidak sesuai. Nah, ini kira-kira bagaimana solusinya agar memang bisa orang beriman sehingga dia dapat mengamalkan yang pertama ingin membaca Al-Quran tentu harus dipelajari. Yang pertama. Kemudian yang kedua, sebagaimana ayat dalam surat tadi, bahwa kita hanya melihat kalau kita ibaratkan kepada orang yang sakit, orang sakit ini kan ada penyakit yang bisa diobati. Di samping itu ada penyakit tidak bisa diobati secara berkala. Maka dalam praktek kita melihat masih banyak orang-orang beriman berobat ke dukun. Nah, kalau kita tanya kenapa dukun? Kita sebenarnya percaya kepada kita tahu ini sebagai wasilah. Nah, apakah ini dibenarkan atau tidak? Karena memang ada penyakit tertentu tidak bisa diobati secara kemudian mereka lari ke dukun. Dan praktik ini masih banyak kita tengok di dalam kehidupan. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kita diskusi saja sistemnya Bapak Ibu ya, karena pertanyaan yang Bapak sampaikan itu saya yakin dan percaya mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah menjawabnya dan mungkin juga sudah pernah dijelaskan oleh para asatis kita. Ada 2 poin. Pertama terkait membaca Quran dengan ilmu tajwid. Saya dudukkan persoalannya dulu Pak. Mempelajari ilmu tajwid itu hukumnya fardu kifayah. Sama dengan kita tadi dapat informasi ada warga kita, jemaah kita yang meninggal dunia. Maka
hukumnya fardu kifayah. Menyelenggarakan jenazahnya itu fardu kifayah, wajib secara kolektif. Ilmu tajwid ini berbicara tentang teori, itu wajibnya kolektif. Tapi ingat, membaca Quran dengan baik dan benar, itu wajibnya fardu ain. Jadi mungkin ada orang bertanya, kami tak perlu belajar tajwid Pak Ustadz. Oke, bisa nggak Bapak pastikan Bapak bisa baca Quran dengan baik dan benar? Kalau Bapak bisa pastikan, ya silakan. Bapak nggak berdosa. Tapi kan mustahil, Pak. Mustahil kita bisa baca Quran secara teori, kita tidak memiliki pengetahuan. Ada orang, kami nggak perlu Pak Ustaz ngaji tajwid segala macamnya. Ini makhrijul huruf, idgham, ikhfa, nggak perlu. Kami nggak tahu apa-apa. Tapi kami bisa pastikan diri kami bisa baca Quran dengan baik dan benar sesuai kaedahnya. Kalau ada orang seperti ini, ya bagi saya juga menjadi tanda tanya. Dan tidak mustahil barangkali. Maka saya ulang, secara teori belajar ilmu tajwid hukumnya fardu kifayah, wajibnya secara kolektif. Tapi ingat, membaca Quran dengan baik dan benar wajibnya secara individu. Nah, maka Bapak Ibu bisa ambil pemahaman dari statement yang saya sampaikan. Yang kedua, ilmu tajwid itu kan diajarkan di lembaga-lembaga pendidikan, terutama mungkin yang pernah nyantri di pondok barangkali. Ya, atau sekarang juga mungkin ada muatannya di sekolah-sekolah umum, ada materinya. Nah, bagaimana dengan kita yang mungkin kita dulu di masa sekolah tidak tersentuh oleh ilmu tajwid ini, atau barangkali sekarang kita sudah selesai secara pendidikan di formalnya, terus kita juga ingin mendapatkan ilmu terkait tajwid ini karena pentingnya. Maka saya katakan kepada Bapak Ibu, belajar itu kan bisa formal, bisa juga belajar tidak formal. Kalau kita ini Bapak Ibu, yang usianya kayak sekarang ini, tentu cara belajar kita tidak formal Pak. Tak perlu Bapak masuk ke pesantren kan, kayak anak-anak kita masuk di pesantren kan, nggak mungkin. Atau nggak perlu lagi Bapak Ibu datang ke kampus kayak saya mengajar di Usuluddin, mengajar mata kuliah Quran, datang Ibu ke sana terdaftar sebagai mahasiswa. Kan tidak mungkin, walaupun mungkin. Di Malaysia itu Pak, saya kuliah doktor itu, kawan saya kayak Bapak ini semua. Beberapa orang itu usianya kayak Bapak. Saya bertanya, motivasi Bapak apa untuk kuliah? Kalau dari karir nggak ada lagi Pak. Usianya sudah seperti Bapak, karirnya nggak ada. Tapi yang saya dapatkan dari mereka, saya ingin menambah ilmu gitu. Maka saya salut juga. 50-an tahun kuliah dokter sama saya. Kalau karirnya nggak ada Pak. Kalau saya oke, secara usia masih muda, 35 tahun, ada karir saya. Tapi kalau orang kuliah 50 tahun, secara karir nggak ada Pak. Tapi jawaban mereka, kami ingin menambah ilmu. Itu aja motivasinya, nggak ada yang lain. Karena dalam agama menuntut ilmu ini kan memang tidak ada batasan ya, selagi hidup wajib. Nah, tinggal lagi jalur formal atau tidak, itu saja bedanya. Maka saya Bapak menyampaikan kepada Bapak, inilah cara kita mengaji dengan cara tidak formal. Makanya pengurus masjid buat program. Makanya saya ingatkan juga, buatlah program halakoh tajwidnya Pak. Ini ada Ustadz kita, Ustadz Yasri Mar di sini, yang akan membantu kita. Ya, ini caranya. Dan saya juga sering merekomendasikan kepada pengurus masjid, coba buat kajian, yang kajiannya itu punya modul dan punya target. Ini kalau saya tengok di sini, alhamdulillah sudah mengarah ke sana. Jangan kajian itu kajian umum bebas saja Pak. Kita punya target. Ilmu itu sangat luas sekali. Kalau kita kajian tidak punya target, nah itulah tuh, tidak tersentuh oleh kita ilmu yang banyak ini. Maka saya suka, pamannya jemaah kajian fikih, dia punya target. Fikih apa yang akan dibahas? Fikih ibadah, tuntaskan. Setelah itu pindah. Masih banyak bab fikih Pak. Bab al-bai', bab jual beli, bab tijarah, itu bagian agama kita. Jangan kira fikih itu hanya bab sholat saja, enggak.
Akhirnya apa? Kita nggak menguasai ekonomi. Kenapa? Bab fikih tentang jual beli nggak dibahas, karena asik aja dengan bab sholat terus. Makanya saya katakan kita punya target, harus punya target. Karena ini sekolah kita yang non formal, sehingga nanti di sini bisa kita menambah ilmu. Nah, jadi caranya itu tetap buat kajian di masjid, buat halaqah, Pak. Nah, susun halaqah kajian ilmu tajwid. Ini ada guru kita, imam kita ada di sini. Itu caranya. Oke. Kemudian yang kedua, seputar tafsir ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Allah Ta'ala kita beribadah, kepada Allah Ta'ala juga kita meminta pertolongan. Sekarang coba kita analisa. Dokter itu perantara, Pak. Semuanya wasilah. Bapak kalau sakit, ingat memintanya kepada Allah Ta'ala untuk sehat. Kita enggak meminta kepada dokter. Keliru, akidah kita salah. Dokter itu hanya perantara. Seperti yang Bapak sampaikan, ada penyakit yang harus berurusan dengan medis. Itu yang disebut dengan dokter atau tabib. Ada pula penyakit yang barangkali tidak bisa diatasi oleh medis, terutama penyakit rohani. Tapi ingat, semua itu perantara. Makanya kita luruskan akidah kita. Kita datang ke dokter itu hanya semacam usaha kita sebagai perantara untuk berobat. Ingat, kalau yang menyembuhkannya, meminta kesembuhannya, tetap ke dokter. Maka jangan bilang, dokter sehatkan saya. Secara akidah rusak. Kenapa? Nah, kalau jujur kita tahu, coba Bapak jumpa pertama dengan dokter, apa yang dokter tanya ke kita? Sakit apa Pak? Coba. Kenapa harus ada pertanyaan itu? Coba Bapak tanya dokter. Kenapa Bapak dokter selalu memulai pertanyaan itu? Itu buktinya mereka juga nggak tahu gitu. Artinya kita dulu yang ngasih tahu, oh saya ada gejala, perut saya tidak nyaman, oke, ada semacam sakit, ada semacam rasa luka namanya. Akhirnya dokter mencoba mendiagnosa, oh ini mungkin efek sakit lambung barangkali. Akhirnya beliau kasih obat. Tapi ingat, meminta kesembuhan tetap kepada Allah Ta'ala. Jangan ke dokter, Pak. Rusak akidah kita. Makanya Nabi Ibrahim katakan, wa iza maritu fahuwa yasfin. Kalau saya sakit, siapa yang akan menyembuhkannya? Allah Ta'ala. Tetap tidak dokter. Dokter nggak akan mampu menyembuhkannya. Bagaimanapun tak akan mampu. Sama dengan obat, Pak. Coba kita analisis, Pak. Apa manfaat daripada obat? Apa kekuatan obat? Coba Bapak pelajari, Pak. Dokter kasih kita obat, generik atau tidaknya terserah. Coba apa manfaatnya? Coba kita analisis, apa kekuatan dari obat itu? Secara hakikat nggak ada, Pak. Kita lempar sana sini, obat nggak bisa ngapa-ngapa gitu. Nah, tapi itu kan hanya perantara saja, Pak. Makanya jangan heran kalau minum obat nggak sembuh-sembuh. Jangan salahkan obat, jangan salahkan dokter. Kenapa? Yang menyembuhkan Allah Ta'ala, bukan dokter. Nah, tinggal permasalahan yang ditanyakan dukun. Dukun ini apa maknanya? Dia harus duduk dulu persoalan dukun. Dalam hadis Nabi ada namanya kahin. Kahin itu diidentikan oleh orang dukun. Apa sebabnya? Sebab metode pengobatannya itu banyak bertentangan dengan agama. Contohnya ada tatayur, itu bertentangan. Ada kadang-kadang orang menebak. Ini garis tangannya, ini nggak baik. Itu kan bertentangan, Pak. Belum lagi, nah ini kalau seperti ini sial ini. Itu dukun, kahin namanya. Jadi kalau ada teori-teori yang menyimpang, tidak hanya dukun, dokter kalau ada teorinya menyimpang, memang tidak dibenarkan. Makanya dikatakan oleh Nabi, man ata kahinan wa saddaqa bihi bahwa musyrik atau kafir. Orang yang datang kepada kahin, dukun, yang mohon maaf secara teori bertentangan. Contohnya tadi ini, tengok garis tangannya. Ini kalau seperti ini bangsat ini, nggak akan pernah hidupnya senang. Itu tatayur nggak boleh, Pak. Ya, nggak boleh dalam agama, nggak ada sial dalam agama, nggak boleh, nggak ada. Jadi kalau ada yang berkeyakinan seperti ini, terus datang kita ke dia, terus kita yakini itu, inilah yang dikatakan akidah kita rusak. Makanya kita dikatakan orang musyrik. Ini dia.
Makanya konotasi kata dukun itu harus jelas oleh kita. Ya, jangan nanti semuanya dikatakan dukun. Enggak. Karena kalau di kampung-kampung Pak, dukun itu semuanya yang berobat secara tradisional itu semuanya dukun. Tapi ada yang tidak bertentangan dengan agama, ada. Nah, tapi kalau dia sudah bertentangan dengan akidah, cara pengobatannya, itu yang disebut dengan kahin dalam hadis Nabi. Kalau kita datang, terus kita yakini, ini yang dikatakan musyrik. Nah, tapi kalau hanya menjadikan mereka sebagai perantara, sementara teori mereka tidak bertentangan dengan agama, itu nggak ada masalah. Sama dengan kita datang kepada seorang dokter, itu kan perantara. Dengan teorinya, nggak ada bertentangan, ya nggak ada masalah. Nah, tapi kalau kedatang ke siapapun, kalau teorinya bertentangan, itu nggak boleh. Maka salah satu saya katakan ada tatayur di situ, ya, ada tahrif, ya, itu yang tidak dibenarkan oleh agama. Nah, jadi ingat meminta kepada Allah Taala perantara kepada manusia. Carilah manusia yang bisa menjadi perantara dan teori-teorinya atau pengobatannya tidak ada bertentangan dengan agama. Ini yang harus kita pastikan ketika kita berobat. Ya Bapak Ibu ya, tapi ingat meminta sehat kepada Allah Ta'ala, tak ada kepada yang lain. Jadi itu saja Pak Ustaz Darwin sebagai sharing kita di subuh hari ini. Ya, saya rasa cukup sampai di sini Bapak Ibu, karena waktu yang membatasi kita, waktu syuruk juga sudah masuk. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semua. Dan saya juga mohon maaf, pasti banyak kekurangan dalam menyampaikan kajian tafsir pada subuh hari ini. Mudah-mudahan dengan bersama kita, kekurangan ini insya Allah bisa kita sempurnakan. Demikian, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.